Halo teman-teman, kembali lagi di Fantastic Secret ke-36. Oke, kita akan membicarakan visual identity, yaitu fungsinya yaitu untuk menciptakan suasana. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang brand communication ya, sebagai salah satu atribut di brand promise, brand delivery bagian promise. Di video kali ini akan ngebahas tentang brand expression ya, atau yang disebut salah satunya adalah visual identity. Walaupun di sini juga ada sound identity, ada smell, ada touch, kemudian ada satu lagi apa ya, visual, sound, smell, touch. Pokoknya ada lima panca indera lah intinya. Nah, tapi yang saya hanya bahas hanya visual identity aja karena ini yang paling sering digunakan. Oke. Nah, kalau kita kembali ke 3 step membangun brand, yaitu saya ulang lagi ya supaya teman-teman lebih ingat lagi bahwa price sama dengan produk ditambah dengan persepsi atau brand equity. Nah, orang membeli itu bukan karena produknya tapi karena persepsinya. Gimana cara meningkatkan brand equity? Proses itu disebut dengan brand development. Brand development terdiri dari 3 step, 3 fase. Pertama adalah membuat brand blueprint, yaitu rational value dan emotional value. Kemudian melakukan brand delivery. Brand delivery itu ada 2 bagian, promise dan proof. Promise ada 3, brand communication yang sebelumnya udah dibahas. Saat ini kita akan membahas bagian brand expression. Oke, kita langsung bahas ya. Saya sering menggunakan analogi atau cerita gitu. Senang banget saya, kenapa? Karena ya lebih mudah, lebih relate dengan teman-teman semuanya. Jauh lebih gampang dipahami. Misalnya gini, oke. Misal Anda ke pasar Ake. Kemudian di situ ada 2 penjual. Anda pengen beli ake dong, bukan mau beli ikan di pasar ake. Oke, Anda pengen beli ake, kemudian di situ ada 2 SPG. SPP ya, SPP. Yang pertama adalah menggunakan belangkon dan yang kedua adalah menggunakan kacamata. Anda ingin membeli ake, ternyata keduanya menjual barang yang sama persis ya. Keduanya menjual barang yang sama persis. Walaupun sepertinya nggak mungkin juga ada 2 barang yang sama persis di ake, tapi ini hanya untuk analogi aja. Anggap saja ada 2 produk yang sama persis dijual oleh 2 penjual yang berbeda. Yang pertama adalah menggunakan belangkon dan penjual kedua yang menggunakan kacamata. Pertanyaan saya, Anda membeli dari yang mana? Kemungkinan besar. Saya sangat yakin Anda menjawab akan membeli dari yang menggunakan belangkon gitu. Kenapa? Karena Anda pasti mikir, "Wah, iyalah saya pilih yang belangkon karena itu sangat relate sekali dengan produk yang saya beli." Oke ya. Inilah visual identity. Baju ini visual identity. Kita belum ngelihat produknya, kita belum tanya harga, tapi secara visual kita lebih enjoy, nggak tahu kenapa gitu. Iya, tapi memang itu faktanya, walaupun kadang-kadang manusia ini nggak rasional gitu pemilihannya. Kan yang mau kita beli produknya, tapi kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan kita tuh lebih dominan ke emosional. Bukan kadang ya, memang didominasi oleh emosional. Salah satunya adalah visual identity. Karena dengan cara kita melihat bajunya, tampilannya, itu kita langsung membentuk persepsi. Otomatis tuh, cepat sekali otak kita untuk membentuk persepsi. Kayaknya kalau beli yang ini lebih relate lah, lebih kita seakan-akan jadi orang ini lebih berkompeten. Nah, itu mungkin kata-katanya lebih pas ya. Ketika menggunakan baju seperti ini seakan-akan penjual yang menggunakan belangkon itu lebih berkompeten dengan produk yang dijualnya. Oke, kebalikannya oke ya, kita akan mencoba studi kasus yang kedua. Ketika Anda mau beli iPad, itu Anda datang ke sebuah supermarket atau mall yang spesialis menjual IT ya. Kemudian ada 2 SPG juga. SPG yang pertama menggunakan belangkon dan SPG yang kedua menggunakan kacamata. Pertanyaan saya, Anda beli yang dari mana sekarang? Kemungkinan besar ini padahal iPad ya udah jelas Apple, punya Apple gitu kan. Yang kedua harganya sama persis. Spek ya sama dong, sama-sama jual Apple. Kemungkinan besar Anda pilih dari yang mana? Saya sangat yakin kemungkinan besar Anda membeli dari yang sini. Kenapa gitu? Pertanyaan saya. Karena sama. Ketika Anda melihat visual identity-nya, bajunya, baju yang sebagai representasi dari identitasnya, terbentuk di persepsi kita bahwa orang yang kedua ini yang menggunakan kacamata itu lebih berkompeten ketika menjelaskan tentang iPad. Nah,
Ingat kata kuncinya bahwa konsumen membeli persepsi, bukan membeli realita. Nah, salah satu cara untuk mengubah atau menciptakan persepsi adalah melalui visual identity ya, visual identity, mempercepat membentuk persepsi. Saya ada satu kasus lagi nih ke kliennya Nema, sebuah properti yang eksklusif ya, namanya adalah Pakuan Asri. Ini adalah perumahan paling mahal di kota Kaliwungu, ini sekitar 1 jam lah dari Semarang. Kemudian konsepnya adalah modern townhouse. Saya nggak bisa dapetin gambarnya yang lebih bagus, tapi kira-kira perumahannya bentuknya seperti inilah, modern, minimalis begitu. Kemudian kalau berbicara tentang brand personality, yang udah kita bahas sebelumnya, personality-nya modern, elegan, dan eksklusif. Kemudian masalahnya adalah beliau mengatakan, Mas Dodi, saya kalau buka pameran, saya ikut pameran di mall, pameran-pameran properti, kok yang datang ke tempat saya, yang mendekat ke stand saya adalah orang-orang yang itu sebetulnya nggak masuk ke target market saya. Makanya nggak ada yang beli gitu. Jadi dia buka stand, kemudian yang datang ini adalah, kan mahal nih, yang datang ini adalah orang-orang yang duitnya rendah, bukan duitnya rendah, kemampuan belinya rendah gitu, tidak sesuai dengan target marketnya ketika dia jualan properti yang mahal. Pertanyaannya adalah kenapa? Kemudian saya tanya, ada foto outletnya nggak? Ada foto materi promosinya nggak yang kamu punya gitu? Karena ketika yang mendekat ke outlet atau ke stand itu adalah orang yang tidak tepat, bisa jadi ini karena tampilan visual di sini. Kemudian beliau sampaikan, beliau perlihatkan visualnya seperti ini. Wah, ya kan? Seperti ini. Nah, padahal di sini personality-nya adalah modern, elegan, eksklusif, paling mahal, tapi visualnya bentuknya seperti ini. Apakah sesuai dengan modern, elegan, eksklusif? Otomatis ini nggak sesuai. Kita ingin mendeliver persepsi modern, elegan, eksklusif, dan mahal, tapi cara mendelivernya, cara mengeksekusinya ini tidak pas, tidak sesuai gitu. Apa yang terjadi? Ya equity-nya nggak sesuai persepsi yang terbentuk oleh pikiran konsumen. Ketika kalian melihat visual identity seperti ini, bentuk visual desain seperti ini, apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya? Apakah ini modern? Apakah ini elegan? Apakah ini eksklusif? Apakah ini memperlihatkan kalau ini perumahan mahal? Enggak. Ini kelihatan kalau ini perumahan yang murah gitu. Makanya yang datang mendekat ke stand pamerannya adalah orang-orang yang kelas C. Ketika orang kelas C datang, melihat, masuk, tanya kok harganya mahal gitu. Kenapa orang yang segmen A tidak mau mendekat ke stand ini? Ya karena orang yang segmen A ngelihat dari tampilannya, tampak depannya, kok ini kayaknya nggak sesuai sama saya ya. Ya udah, nggak masuk sampai dalam, nggak dilanjutkan tanya-tanyanya. Kenapa ya? Karena cara termudah untuk ketika misalnya gini, kita melihat seseorang gitu kan, kita melihat seseorang dan kita belum kenal dia sama sekali, baru tahu hari itu, maka cara termudah untuk mengetahui dia adalah tampilannya, visualnya. Memang ada istilah jangan menjustifikasi hanya dari sebuah covernya aja, tapi itu nggak bisa, pasti menjustifikasi di awal karena covernya. Kenapa? Karena pikiran kita memiliki mekanisme untuk berpikir sesimpel mungkin. Ya, pikiran kita memiliki mekanisme untuk berpikir sesimpel mungkin. Cara tersimpel adalah ketika kita nggak mengetahui dia, cara mengenal dia adalah ya melalui visualnya, gitu ya. Jadi kenapa ini nggak mau masuk orang-orang kelas A adalah karena tampilannya tidak sesuai. Nah, kemudian diredesainlah visual identity-nya ke saya. Mas, ini saya desainkan kembali visual identity-nya karena tidak sesuai dengan personality yang ingin saya bangun, persepsi yang ingin saya harapkan. Oke, rubahlah visual identity-nya. Kemudian juga ada pesan di situ padahal. Menurut saya ini mandatori yang berat buat saya. Bahwa si klien mengatakan, Mas Dodi ini karena perintah bapak saya, gambar semar ini nggak boleh hilang gitu. Wah ini gambar semar ini. Wah berat sekali ya. Padahal ingin mendeliver image modern, elegan, eksklusif, tapi semar nggak boleh hilang. Ini bingung kok saya nih. Harus gimana lagi? Tapi ya udahlah, namanya saya juga agensi ya.
Oke, biarkanlah kita yang pusing, Bapak diem aja gitu. Oke, Bapak tidur aja dan Bapak ngurus bisnisnya, biar bagian visual identity kita yang ngurus. Nah, kemudian kita desain ulang menjadi seperti ini. Loh Mas Dudi, semarnya di mana? Ah, nanti bentar, sabar. Nah, disinilah semarnya. Nih semarnya di sini. Nih semar-semarnya. Ini yang disebut dengan super grafik. Nah, ini stand pamerannya. Ini harga 300 jutaan, ini sampel aja ya. Wong ini juga klien saya di tahun 2014 kok. 2015. Klien saya 2013-an kalau nggak salah. Udah lama ini kliennya. Nah, dengan adanya tampilan seperti ini, kelas A dan B, segmen kelas A dan kelas B mulailah mau mendekat ke stand-stand pamerannya. Ini kalau mau lebih lihat jelas lagi ya di sini gitu. Ini ya, tadi bahwa visual identity itu mengubah persepsi. Salah satu cara untuk mengubah persepsi. Salah satu cara untuk membentuk suasana. Oke, kemudian saya kasih sampel lagi nih. Kalau ada 2 buah madu di depan kalian seperti ini dan nggak ada label harganya, kalian bisa mempersepsikan nggak madu mana yang mahal? Madu yang pertama atau madu yang kedua? Saya sangat yakin sekali Anda mengatakan madu inilah yang mahal. Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Padahal nggak ada harganya. Padahal ini sama-sama madu longan kan, madu kelengkeng ya, madu dari visual. Ya, untuk mengatakan mahal, untuk mengatakan eksklusif, itu tidak perlu kata-kata yang vulgar ya. Tidak kata-kata yang direct. Cukup dengan membuat visual yang elegan, itu kita langsung bisa mempersepsikan bahwa itu harganya mahal gitu. Walaupun dua-duanya adalah klien saya dan dua-duanya adalah desain saya, bukan saya nggak bisa ngebuat desain ini jauh lebih bagus daripada ini gitu, yang Al Mubarok. Bukan. Kenapa saya bikin Al Mubarok ini desain seperti itu ya, karena saya baca segmennya. Karena untuk segmen ke bawah ya kita harus menggunakan visual-visual untuk kelas tersebut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah gimana caranya visual identity itu supaya bisa menciptakan persepsi. Yang pertama, visual identity itu harus unity. Artinya apa harus unity? Harus satu kesatuan. Nggak bisa hanya cuma logonya doang. Kalau kembali lagi ke kasus sebelumnya yaitu tentang Pakuan Asri, itu nggak bisa ngomongin cuma logo Pakuan Asri. Harus satu kesatuan. Ada super grafik gambar semar yang di bawah, yang ada daun-daunnya yang hijau-hijau itu. Ya itu harus satu kesatuan gitu. Nggak bisa cuma logo doang gitu. Seperti ini ya. Nah, warna yang ada tanda panahnya itu yang disebut dengan super grafik. Itu harus satu kesatuan semuanya. Apalagi nih dalam visual identity ada skema warna, ada packaging structure design, itu kalau untuk packaging. Jadi bentuk packagingnya, bentuk botolnya itu adalah bagian dari visual identity. Contoh misalnya kalau teman-teman tahu Coca-Cola gitu atau teh botol sosro atau Aqua, itu labelnya dicabut, labelnya ditutup, ataupun tanpa label sama sekali, teman-teman bisa mengidentifikasi itu botol Coca-Cola atau botolnya teh botol sosro. Ya, karena botol itu adalah bagian dari visual identity sendiri. Yang keempat adalah building design untuk outlet. Kalau bisnis Anda, bentuk brand Anda bentuknya adalah outlet, maka tampak depan itu adalah bagian dari visual identity. Yang kelima adalah maskot. Nah, ini harus satu kesatuan ya. Oke, masuk ke yang kedua yaitu konsisten dan continue. Jangan sampai visual identity kita nggak konsisten dan nggak continue. Ini sampel salah satu klien saya, BPR Rudo. Ini kalau teman-teman lihat di sini warnanya ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Itu satu. Yang kedua adalah dari sisi penyebutan, ada yang PT BPR Rudo Indobank, ada yang BPR Rudo Indobank, ada yang PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank, gitu kan. Nah, ada yang hanya disebut Rudo Indobank aja. Dari sini penyebutan nama udah nggak konsisten, warna nggak konsisten. Kalau Anda menyebut diri Anda sendiri nggak konsisten, gimana konsumen akan menyebut nama Anda secara konsisten? Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah kita melakukan standarisasi ini. Jadi seperti ini. Nah,
jadi lebih rapi. Oke, yang ketiga adalah sesuai personality. Gimana caranya? Ya, kita harus tahu dulu brand personality brand kita. Seperti yang sudah disampaikan di bagian brand blueprint sebelumnya, kita tentukan brand personality kita seperti apa. Kalau menjadi manusia, bayangkan kira-kira manusia seperti apa si brand kita ini. Nah, baru bisa menyusun visual identity itu. Oke, tugas Anda adalah saat ini adalah ada 3. Yang pertama adalah visual identity brand Anda sudahkah sesuai positioning? Yang kedua, apakah visual identity brand Anda sudah sesuai dengan brand personality brand Anda gitu kan? Yang ketiga, apakah visual identity brand Anda sudah unity, satu kesatuan? Caranya gimana ngecek yang untuk unity ya? Teman-teman bisa masuk ke Instagram, masuk ke Facebook Anda, atau masuk big packaging Anda. Coba Anda satukan semuanya, perlihatkan apakah ada benang merah secara visual di antara semua postingan-postingan tersebut. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.